tangannya. Puji Tuhan. Kita akan menyambut perbaktian sekolah sahabat kita. Kita mau katakan perbaktian khotbah kita. Kita mau katakan how great is our God. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, tries to hide and trembles at his voice, trembles at his voice. Katakan how great is our God.
Ibu Uci Nayuan untuk membawakan kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa bagi yang bisa bertelut dan yang tidak bisa di tempat duduk saja. Allah Maha Besar yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami datang dengan keberadaan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan untuk penyertaan, berkat-berkat Tuhan, perlindungan di sepanjang 6 hari minggu bekerja kami, hingga Engkau hantarkan kami tiba pada hari Sabat ini. Kami rindu Tuhan untuk bertemu dengan Engkau, dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, sebelumnya Tuhan kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, sebagaimana juga kami telah mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Biarlah Tuhan perkenanan Tuhan bagi kami ya Tuhan, pada Sabat hari ini dengan menyampaikan doa-doa kami kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, yang selalu memperhatikan kehidupan kami lewat doa-doa kami yang kami sampaikan pada Sabat hari ini. Bapa di surga, kami saat ini mendoakan untuk saudara kami yang belum sempat hadir pada saat ini ya Tuhan. Mungkin mereka dalam berbagai macam masalah dalam kehidupan mereka, pergumulan mereka ya Tuhan, yang dalam sakit Tuhan, lawatan Tuhan bagi mereka dimanapun mereka berada. Biar melalui makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biar urapan Tuhan, berkat Tuhan bagi mereka, karena kami percaya kuasa Tuhan belum dapat menyembuhkan dan pemulihan bagi mereka. Mereka yang sedang dalam kebimbangan, Tuhan tetapkan hati, yang telah jauh daripada-Mu Tuhan, biar jamah mereka Tuhan, supaya mereka kembali datang kepada Tuhan, karena waktu Tuhan sudah sangat dekat. Kami rindu Tuhan, kekasih-kekasih kami, keluarga-keluarga kami, sahabat kami yang telah jauh daripada-Mu, mereka bisa kembali datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami doakan juga ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, Jemaat Bukit Sinai. Kami tahu, kami sangat percaya bahwa Tuhan memilih kami. Tuhan kumpulkan kami ya Tuhan menjadi satu kesatuan di dalam wadah Mount Sinai Adventist Church ini Tuhan. Biar kami bersatu hati selalu. Kami tahu Tuhan akan menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan kami, juga terlebih dalam pengalaman pelayanan kami yang ada di sini Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, segala pergumulan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan di 2025 ini ya Tuhan, kami semakin lagi semangat melayani Engkau, karena kami percaya ada jiwa-jiwa yang rindu untuk dimenangkan. Kami menangkan ya Tuhan di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga mendoakan kepada saudara-saudara kami yang saat ini bersama-sama kami. Kami juga tahu ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena Tuhan juga memberkati. Ada rasa syukur ya Tuhan kepadamu atas doa-doa yang kami sampaikan pada waktu-waktu yang lalu. Dan juga ya Tuhan, segala pergumulan yang ada Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar, terlebih kepada saudara kami yang ada bersama-sama dengan kami, tamu-tamu yang hadir juga ya Tuhan, dengan seberapa persoalan yang ada Tuhan, biarlah Tuhan tolong bantu mereka. Karena kami percaya perjumpaan kami dengan Engkau pada Sabat hari ini, tempat ini ya Tuhan, kami akan pulang dengan sukacita, kami akan pulang dengan pemulihan, karena Tuhan memberkati kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Secara khusus kami doakan untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga ya Tuhan semua jajaran pemerintahan ya Tuhan yang ada. Biarlah mereka dapat bekerja dengan baik, dibimbing, dituntun Tuhan, agar apa yang mereka kerjakan, mereka lakukan, mendatangkan kebaikan bagi kami rakyat Indonesia, kemajuan bagi bangsa kami Indonesia. Terlebih kepada kami umat-umat Tuhan, kami diberi kesempatan, kami bisa berbakti, kami juga terlebih untuk bisa melayani, membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mendoakan untuk pelayanan kami yang sedang berjalan, yaitu KPA Pondok Kelapa, dan pelayanan-pelayanan kami yang lain Tuhan. Biar lewat pelayanan ini ya Tuhan, kami rindu mereka supaya mengenalkan Engkau, dan banyak jiwa yang akan dimenangkan di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan juga ya Tuhan untuk Gembala kami Pendeta Kleriko Yumi dalam pengembalaannya kepada kami Jemaat Bukit Sinai. Biarlah kami ya Tuhan diberkati Tuhan, kami selalu sehati sepikir, dan biarlah di dalam kehidupan kami dapat melihat karya Tuhan yang begitu indah bagi kami semua, dan juga kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami doakan ya Tuhan untuk saudara kami yang ada di manapun mereka berada juga ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga,
Ibadah kami selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar kuduskan tempat ini dan kuduskan kami anak-anak Tuhan, terlebih yang melayani, untuk memuji memuliakan nama Tuhan, supaya kami dapat menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan, dan mohon pengampunan daripadamu. Terima kasih Bapa di surga, sempurnakan doa ini yang kurang sempurna, karena doain kami bahwa hanya di dalam satu nama indah Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami sudah tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, pada jam yang indah ini kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan ayat persembahan, bacaan persembahan. Tuhan memberkati dengan caranya sendiri. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi jemaat yang mengumpulkan persembahan boleh maju ke depan mengisi di kotak persembahan, dan kita akan menyanyikan doa Yabes. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur dan terima kasih Tuhan penyertaan-Mu terhadap kami dapat berkumpul kembali di rumah-Mu pada hari Sabat yang suci ini. Baru saja kami mengumpulkan berkat yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, biarlah itu dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan biarlah Engkau tetap mengajari kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengucap syukur dalam apapun yang sudah kami terima walaupun yang belum kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, amin. Baik, dari depan sini saya melihat mungkin sudah pernah tapi sudah lama tidak datang ya. Boleh bangkit berdiri bagi tamu-tamu kami, kakak-kakak yang ada di depan dan juga yang ada di belakang. Karena kami dari Jemaat Mount Sinai akan menyalami saudara, dan juga Jemaat Mount Sinai boleh saling menyalami satu sama lain, mengucapkan selamat Sabat, dan kita akan nyanyikan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan,
Baik, kami dari depan sini mengucapkan selamat sahabat, selamat datang kepada tamu-tamu kami. Kami juga mewakili jemaat Mount Sinai Adventist Church. Kiranya sahabat-sahabat mendatang boleh kembali bergabung bersama kami untuk berbakti di Mount Sinai Adventist Church LAI lantai 6. Baik, kita akan menyambung perbaktian kita. Kita mau membacakan ayat bersahutan yang terdapat di dalam Roma 7 ayat 18 ayat 19. Jemaat yang saya kasihi, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Karena ini hanya 2 ayat, jadi sepertinya saya rindu kita untuk membacakan bersama-sama dari ayat 18 dan ayat 19. Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, kita boleh bersama-sama. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Amin. Masih semangat mau muji Tuhan? Saya mau lihat tangan-tangan yang masih semangat muji Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Allah sanggup. Segala, amin, kuasanya, lebih semangat lagi boleh, Allah, amin, segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah.
semangat ya, kita mau katakan sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, menyertakan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung, Saat lewati gunung dan lembah, kita kan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. katakan Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi. saat lewati gunung, Saat lewati gunung dan lembah, takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. musik memuji Tuhan. Katakan Sebab Dia baik, oh, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik, amin. Ku angkat tangan memuji Dia, oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Oh, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, untuk selamanya. untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Amin, haleluya. Kita mau sambut perbaktian khotbah kita. Kita mau katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
Bapa di surga, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kami. Tiada nama lain yang lebih kudus dari Engkau Bapa di surga. Kami tidak layak memanggil-Mu Allah Pencipta, tapi Engkau mengajarkan kami untuk memanggil Engkau Bapa kami, Bapa yang peduli dengan anak-anaknya. Kami hadir pada saat ini, di tempat ini, mengungkapkan ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami sepanjang minggu ya Tuhan. Sekaligus ya Tuhan, kami datang membawa setiap pergumulan kami ke hadapan hadirat-Mu. Kami rindukan Bapa di sorga, Roh Kudus-Mu itu menolong kami, agar kami mendapat jaminan sepanjang minggu ke depan Engkau menyertai kami. Kami mau berdoa untuk firman yang akan kami dengarkan. Setiap kata-kata ini tidak akan berguna Bapa di sorga jika Engkau tidak berkuasa dan bertahta di dalam hati dan pikiran kami. Kami mengizinkan Engkau ambil alih saat ini Bapa di sorga, agar setiap kata yang kami perkatakan, yang kami dengarkan, bisa berbuah dan berubah menjadi berkat bagi kami semua. Hamba-Mu saat ini Bapa di sorga akan berbicara di dalam kelemahan. Kiranya Engkau pakai untuk sempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus, nama yang indah. Haleluya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Shalom. Kita sudah Februari ini ya. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita di bulan Februari. Sabat yang pertama, bulan yang kedua ini. Boleh saya lihat senyumnya? Kayaknya beban berat banget ini. Padahal baru kita lewatin 1 bulan, tapi ada yang berbeban berat. Tapi nggak masalah. Kita bawa saat ini ke hadapan Tuhan, ke mesbah Tuhan, karena pasti Tuhan akan mampukan kita semua. Amin. Beberapa waktu yang lalu, sebelum saya ke Jakarta, ada teman saya telepon, cerita-cerita bagaimana keadaan. Oh ya, puji Tuhan. Tuhan tolong sampai saat ini, dan kemudian dia katakan, dia panggil saya cuma nama, tapi kadang-kadang dia panggil nama, kadang-kadang dia panggil pastor. Claire, pastor, nanti kalau udah kesempatan datang ke tempat ya, ke gereja saya. Gimana? Ya sudah banyak yang berubah lah. Sudah banyak yang berubah di gereja ini. Oh, kenapa? Ya ini ada salah satu yang sudah tidak pernah masuk gereja. Kenapa tidak pernah masuk gereja? Adalah, nanti kalau pastor datang kesempatan punya waktu, datang. Sambil kesempatan waktu ibadah di tempat itu. Dan akhirnya betul apa yang disampaikan, gereja sudah mulai agak berubah. Ada beberapa orang yang tidak datang lagi. Kemudian saya tanyakan, kenapa tidak datang lagi? Apa yang menghalangi orang-orang ini untuk datang ke gereja? Apa mungkin sudah pindah rumah, ya kan? Sudah mungkin jauh pilih gereja yang dekat. Atau mungkin sudah pindah jemaat ya, pindah jemaat karena mungkin ada pelayanan. Atau mungkin karena ada kondisi kegangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oh ternyata tidak. Ya adalah masalahnya. Ternyata ada masalah yang buat sehingga mereka tidak datang. Dan yang menghalangi mereka untuk datang ke gereja sebenarnya adalah ini atau ini. Masalahnya bukan karena jarak, ya. Mereka punya kendaraan, bukan karena mau pindah gereja karena gereja itu lebih nyaman, bukan. Tetapi karena ada masalah hati, masalah pikiran, mereka tidak mau lagi ke gereja itu. Ya. Ada masalah dengan beberapa orang sehingga tidak lagi mau ke gereja itu. Jadi ada banyak halangan orang untuk datang ke gereja atau datang ke Tuhan oleh karena punya masalah-masalah ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu apa punya masalah atau tidak, tapi saya bersyukur bisa datang hari Sabat ini. Nah, dan kalaupun ada masalah, kita mau pelajari hari Sabat ini bagaimana supaya masalah-masalah itu apa? Atau penghalang-penghalang itu apa? Disingkirkan. Beberapa waktu lalu kita berbicara tentang bagaimana Yosua kemudian memimpin bangsa ini melewati akan sungai Yordan, berhadapan dengan tembok Yeriko, dan kemudian tembok Yeriko itu runtuh. Bagaimana penghalang ini, tembok ini akhirnya bisa diruntuhkan.
Kalau kita memiliki penghalang di dalam kehidupan kita, ada tembok di dalam kehidupan kita yang belum diruntuhkan sehingga membuat kita dengan Tuhan, atau kita dengan pekerjaan Tuhan, atau kita dengan berkat Tuhan, itu belum ketemu, ya, kita belum ketemu. Dikatakan bahwa tembok itu sama seperti penjara yang nggak punya jendela, yang nggak punya pintu. Nggak bisa keluar kita dari masalah itu. Ada yang sampai saat ini mungkin yang punya masalah, punya pergumulan yang tidak selesai-selesai. Yang tidak selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan karena janji Tuhan dalam firman-Nya di dalam kitab Galatia. Yang punya Alkitab bisa baca dalam kitab Galatia. Bagaimana Tuhan berjanji kepada orang yang percaya kepadanya untuk kemudian bisa melihat Tuhan, saya alami saat ini adalah sesuatu yang bisa kita menangkan. Sesuatu yang bisa kita lewati. Galatia 5 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Ini dikatakan kita punya masalah semua. Masalah kita ini dengan Tuhan, masalah kita dengan pekerjaan Tuhan, masalah kita dengan berkat-berkat Tuhan adalah perbuatan-perbuatan daging kita. Di sana ada percabulan, ada kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, ada sihir, ada perseteruan, ada perselisihan, ada iri hati, ada amarah, ada kepentingan diri, ada penyesatan, kedekian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan semua hal yang seperti ini, lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur bahwa kita tidak ditetapkan untuk kalah kepada hal-hal ini. Kita dipilih oleh Tuhan dan kita memiliki jaminan untuk bisa menang. Walaupun ini semua ada masalah. Yang saya bacakan tadi, yang kita bacakan di Alkitab, kita bisa lihat ada nggak saya punya masalah seperti ini. Kalau mungkin saat ini nggak ada, jaga-jaga untuk ke depan. Mudah-mudahan kita bisa melewati akan masalah ini. Jadi kita harus belajar dalam ini untuk tidak melihat masalah-masalah itu sebagai jalan buntu. Ya. Ada orang yang sudah tua di gereja, tua di dalam kebenaran, tetapi tidak dewasa rohani. Ada. Dan terkadang ya kita kemudian akhirnya mengambil satu jalan ya untuk menghindari masalah-masalah supaya kehidupan kita dengan hubungan kita dengan Tuhan tidak bermasalah. Jadi kita perlu melihat kalaupun ada masalah-masalah ini yang kita lakukan. Kalaupun ada hambatan-hambatan, ada penghalang-penghalang yang membuat kita tidak dekat dengan Tuhan nantinya, atau membuat hubungan kita di dalam pelayanan kepada Tuhan tidak rasa nyaman, atau juga ketika kita belum dapat berkat Tuhan, kita sudah doakan, tetapi ternyata ada ini masalah-masalah ini, sehingga berkat itu belum jadi bagian kita. Kita perlu lihat bahwa betul, penghalang itu bisa sebesar tembok Yeriko. Bisa begitu kokoh, susah untuk kita bisa hancurkan. Tetapi jangan jadikan ini sebagai jalan buntu. Susah saya mau lewat ini pendeta. Ya memang sudah begini. Ya, kata-kata pengharapan kalau bilang sudah begini, itu bukan kata-kata pengharapan, tapi kata-kata putus asa. Dikatakan itu jadikan sebagai kesempatan, peluang, opportunity supaya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Masalah-masalah yang kita hadapi itu adalah kesempatan bagi Tuhan. Ya, kalau kita izinkan untuk bekerja di dalam kehidupan kita semua. Kita harus bisa kuat untuk hadapi masalah-masalah ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana? How to break? Ya, bagaimana kita menghancurkan ini dinding Yeriko yang tebal, ya, yang membuat hubungan kita dengan Tuhan, ini terhalang. Ya. Bagaimana kita menghancurkan penghalang-penghalang ini? Yang pertama, pelajaran dari cerita Yosua. Pertama kita mesti tahu dulu bahwa penghalang-penghalang itu ada di dalam kehidupan kita. Saya bersyukur kalau seandainya di antara kita semua tidak ada masalah dengan Tuhan. Tidak ada masalah dengan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Tidak ada masalah dengan berkat-berkat Tuhan yang kita rindukan. Puji Tuhan. Tetapi seandainya kalau ini terjadi nantinya kepada kita atau kepada keluarga kita, kita perlu tahu dulu. Ya. Kita perlu mengetahui ya, apa sih masalah itu. Korintus 10 ayatnya yang ke-3 sampai 5. 2 Korintus 10 harusnya ini ayat 3 sampai 5. Dikatakan, sebab sekalipun kami hidup di dalam daging, ya kita sementara berjuang, kita hidup di dalam dunia ini, kita berjuang melawan hal-hal duniawi. Ya. Kita perlu tahu itu Bapak Ibu. Kita di sini hidup sebagai orang Kristen bukan berarti sudah aman. Bukan berarti kita nggak ada masalah. Bukan berarti berkat Tuhan itu ngalir terus ke kita. Bukan berarti kita nggak ada masalah dengan dosa. Bukan berarti kita nggak ada masalah dengan pelayanan. Terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kalaupun kita merasa bersyukur demikian, ya saat ini, ya, puji Tuhan. Tetapi kita diingatkan bahwa kita ada di dunia di mana kita sementara ada dalam peperangan. Kita sementara melawan satu kondisi di mana orang-orang rohani ini menjadi sasaran empuk setan dan hal-hal duniawi. Oleh karena itu dikatakan kita tahu dulu. Karena kalau sampai nanti kita nggak tahu posisi kita ada di mana, maka kita nggak bisa mendapatkan berkat Tuhan. Kita nggak bisa sampai di mana rencana tujuan kita Tuhan bagi kita semua. Dan
kubu-kubu yang menawan kita atau benteng-benteng yang menahan kita, dosa-dosa masalah kita, akan buat kita kemana-mana. Jadi perlu untuk kita pahami dulu, tahu dulu. Roma 7 ayat 18 sampai 19 yang kita baca tadi. Dikatakan apa? Kita semua ini mau berbuat baik, amin. Ada yang mau berbuat jahat? Nggak ada, tapi faktanya siapa yang nggak berbuat jahat? Anyone? Siapa nggak pernah melakukan kesalahan? Anyone? Karena firman Tuhan sudah katakan, sebab aku ingin berbuat baik. Tetapi yang kulakukan apa? Jahat. Ada aja kesalahanku. Ada aja pelanggaran kepada Tuhan yang kubuat. Ada aja kesalahan yang kubuat kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, rekan sekerja. Ada saja. Tapi firman Tuhan katakan bagi kita semua, karena setan coba untuk membuat kita ada di situasi di mana kita terus melakukan kesalahan-kesalahan ini, melakukan kejahatan-kejahatan ini. Ada kutipan katakan, if you dance with the devil, you will have no feet left by the end of the song. Jadi katanya kalau kita terus-terusan sama-sama setan, sama melakukan kejahatan, terus terpengaruh dengan bujuk rayu setan, melakukan kesalahan-kesalahan terus menerus, kelihatannya kita lagi enjoy, gak ada yang ganggu. Tetapi pada akhirnya ada yang dikorbankan, dan kita yang jadi korban dalam kehidupan ini. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa kita ada di dunia di mana kita jadi incaran setan, di mana kita bisa melakukan kesalahan, di mana kita bisa menjauhkan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, di mana kita bisa tertahan. Yang kedua adalah, mari kita kemudian katanya pisahkan diri kita dengan orang-orang yang ada di Yeriko, tembok Yeriko. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 19 ini menarik ketika dikatakan kita ini ada hubungan dengan dunia, tetapi diingatkan bahwa Allah Bapa kita memilih kita dan mengeluarkan kita, memisahkan kita dari kehidupan duniawi. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Tuhan, tolong bantu kami kadang-kadang nggak ngerti Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kita. Karena pada akhirnya akan lenyap. 1 Yohanes 2 ayat 15 ini, 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 memberikan gambaran kepada kita semua bahwa setiap orang Kristen, betul kita hidup di dunia, tetapi kita kemudian tidak boleh dalam hal ini mencintai dunia. Ada kutipan yang dikatakan, a ship lives in the water, but if the water gets into the ship goes to the bottom. Jadi dikatakan mungkin gini, kita ada di dunia nggak ada yang nggak ada di dunia. Kita ada di dunia, kita bekerja kadang-kadang di perusahaan atau kemudian kita berada di lingkungan di mana hal-hal yang jahat bisa kita lakukan dan sering kita lakukan Tapi firman Tuhan katakan orang Kristen nggak boleh seperti itu. Betul kita ada di dunia, tetapi kalau boleh jangan pakai cara-cara dalam tanda kutip dunia. Kalau boleh kita nak tenggelam di dalam dunia. Kita nak bisa hidup kalau kita nak di dunia. Betul ya? Kita ada di dunia, kita hidup saat ini. Tetapi cara-cara dunia, hal-hal duniawi itu nggak boleh buat kita menggantikan apa yang harusnya ada di dalam kita. Sama seperti kapal katanya. Ya kapal itu fungsinya di mana? Ya di air, dia baru berfungsi. Kapal di air. Tapi dia ada di air, tapi di atas air. Ya kalau air masuk ke dalam kapal itu, dia akan apa? Tenggelam. Ya kapal selam pun walaupun dia menyelam, tapi kalau air masuk ke dalamnya dia lebih tenggelam. Jadi kita ada dalam dunia, tapi jangan sampai itu dunia itu itu jadi bagian kita semua. Tuhan bilang apa? Kalau kamu berdoa, doakan supaya hiduplah dalam aku dan aku dalam engkau. Kalau kita sudah isi dunia di dalam kehidupan kita punya tempat untuk Yesus, kita punya tempat untuk kehidupan rohani, susah. Jadi jangan biarkan itu. Kemudian sudah waktunya kita untuk keluar dari air keluarkan. It's time to let the water out of your boat. Jangan biarkan, keluarkan. Kalau ada masalah-masalah atau ada sesuatu duniawi yang masih kita lakukan dalam pekerjaan kita masih neko-neko dengan pimpinan kita masih neko-neko dengan sistem yang rusak yang ada, cukuplah. Jangan sampai engkau tenggelam dengan air itu. Tahun ini adalah tahun untuk berlayar. Mudah-mudahan gereja kita juga ini kalau ada hal-hal yang tahun kemarin buat kita
jalannya masih lambat oleh karena banyak sekali air ya, kekurangan, keluarkan hal-hal itu. Kita perbaiki untuk tahun ini, karena kita mau berlayar tahun ini. Jangan nanti kita cuman dari dermaga, baru 10 meter kita udah balik, bocor perahunya. Nggak ditampal-tampal, airnya masuk terus. Kita nggak bisa berlayar jauh. Jadi kita perbaiki untuk tahun ini. Begitu juga dengan kehidupan kita. Yang ketiga adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita perlu berserah kepada Tuhan. Kita tundukkan diri kita kepada perintah Tuhan. Betul-betul percaya kepada perintah Tuhan. Kenapa ini penting? Kalau saya mau bilang, angkat tangan dulu yang berserah sama firman Tuhan, sama perintah Tuhan. Kita bisa angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Tapi yang saya mau sampaikan, God's word is a lifeline for a lifetime. Bahwa firman Tuhan itu, ini akan tuntun kita sepanjang hidup. Saya mau ingatkan ini oleh karena kita jadi orang Kristen, bukan hanya karena katanya, atau papa saya, tapi karena saya belajar firman Tuhan. Saya mau serahkan diri saya pada perintah Tuhan. Karena banyak, ya, firman Tuhan juga sudah sampaikan ke kita semua. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gini, ini sederhana sekali. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Who wants to be a Christian? Semua angkat tangan. Orang Kristen ayo kesini. Pas dipanggil orang Kristen kesini, orang Kristen yang benar. Dipanggil orang Kristen yang benar, yang kesini cuman sedikit. Yang dipilih ini benar atau tidak? Panggil dulu. Nah ini kalau kita bicara tentang. Jadi banyak yang terpanggil, sedikit yang apa? Terpilih. Kira-kira masalahnya di mana? Kalau gambarnya gini, kalau ada produk, kemudian ada dia punya problem dengan produk itu akan apa? Ditarik lagi kan. Biasanya itu kalau di kendaraan biasanya. Kalau ada problem ditarik lagi. Kenapa mas? Karena apa yang disampaikan, apa yang diharapkan sesuai dengan yang ada di lapangan produk itu. Jadi firman Tuhan ini kita ada punya penuntun lain. Yang bisa tuntun kita untuk dapatkan berkat, tuntun kita untuk sepanjang tahun ini hanya firman Tuhan. Pendeta cuma setiap Sabat mungkin, setiap Rabu malam, kalaupun hadir malam. Udah senyum-senyum yang lain. Rabu malamnya, kapan Rabu malamnya? Ya hari Rabu. Malam pendeta, malam. Yakobus pasal 1 ayat 22, dia katakan, firman Tuhan ini sebagai tali penyelamat bagi kita semua. Tetapi kalau kita pelajari, hendaklah kamu menjadi apa katanya? Pelaku firman, dan bukan hanya apa? Pendengar saja. Bapak Ibu sudah dengar? Mau lakukan atau tidak? Itu bilang perintah Tuhan, kita mau jalankan atau tidak. Jangan sampai nanti kita tidak menjalankan perintah Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 20 katakan, siapa mendengarkan firman dengan bijak mendapat apa? Kebaikan. Dan berbahagialah siapa yang percaya kepadanya. Percaya di sini menunjukkan tindakan, bukan hanya sekedar, yes, oke, itu hal yang baik, tetapi saya tidak bertindak. Itu bukan percaya. Aplikasi kalau kita berbicara tentang percaya dalam dunia kekristenan dalam bahasa Alkitab. Ketika seorang percaya, ketika seorang mendengarkan dan dia melakukan. Itulah yang dihidupkan oleh Abraham. Ketika dia percaya betul-betul dia lakukan, bukan hanya sekedar percaya. Makanya the Bible dikatakan Alkitab itu adalah apa? Dia sama seperti tali yang tolong kita sebenarnya, yang Tuhan kasih kepada kita sebagai penghubung kepada keselamatan. Jadi semua ini punya jaminan keselamatan, tetapi ketika tidak pegang talinya, ketika tali itu diangkat dan dia tidak berpegang, dia selamat. Ngerti nggak? Bisa mengerti nggak? Kita sementara ada di dalam sumur dan Tuhan memberikan kepada kita ini loh. Semua orang yang ada di dalam pasti selamat. Saya jamin. Yesus sudah sampaikan seperti itu. Kemudian Tuhan bilang begini, pegang talinya. Ini ada tali ini. Dan kita hanya lihat tali itu atau Alkitab itu sebagai sesuatu media saja untuk, ya, puji Tuhan. Tuhan sudah bilang Tuhan mau selamatkan. Tapi Tuhan ada bilang juga, pegang talinya. Tapi orang nggak pegang tali. Apa ada pegang begini? Lepas dulu. Capek. Berenang dulu deh. Pasti mau angkat deh, udah gak ada. Angkat kosong. Jadi jangan sampai kita putus koneksi kita dengan tali yang menyelamatkan kita semua. Alkitab bisa menolong kita semua. Firman Tuhan yang berikutnya dari pelajaran bagaimana kemudian firman bangsa ini bisa selamat adalah mereka berdiri dalam kemenangan bersama dengan Allah. Stand victorious with God. Di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17 memberikan kepada kita semua gambaran bahwa kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah, kita siap berperang bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menang. Tapi kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Kalau kita sebagai jemaat berdiri berperang untuk mendapatkan kemenangan. Dikatakan demikian. Efesus 6 ayat 10 sampai 17 ini panjang, tapi paling kurang gambarannya seperti ini. Kita sementara adalah dalam peperangan melawan roh-roh yang jahat di udara, melawan penghulu-penghulu dunia. Oleh karena itu mari kita pakai perlengkapan senjata Allah untuk melawan ini semua. Karena kita nggak bisa, secara pribadi nggak ada yang kuat di sini. Kita harus berdiri tegap, pakai ikat pinggang kebenaran. Kita harus berbaju sirakan keadilan dalam kehidupan kita. Berjalan menggunakan kasut kerelaan dan kemudian memberitakan Injil damai sejahtera. Dan ini harus ada dalam kehidupan kita. Kita menggunakan perisai supaya kita tidak menjadi korban dalam peperangan. Ikat pinggang kebenaran. Supaya apakah ada keadilan di gereja ini? Apakah kita ada kerelaan ketika membantu pekerjaan Tuhan di gereja ini? Apakah kita memberitakan Injil damai sejahtera kepada orang lain?
Atau Injil itu belum ada di kita, tetapi kita hanya beritakan ke orang lain. Ada yang gitu, beritakan Injil damai sejahtera, di dalamnya nggak damai-damai. Pakailah perisai iman. Apa iman kita cukup kuat? Apa yang kita pakai iman kita ini bisa orang lain percayai? Dan pakai keropong keselamatan dan pedang roh. Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari pedang. Tunduk kepada Allah. Manusia tunduk kepada Allah. Itu sesuatu yang harus dipelajari dan harus dirasakan dari waktu ke waktu. Lebih gampang tunduk kepada bos daripada kepada Allah. Tunduk kepada orang yang punya pengaruh daripada kepada Allah. Lebih gampang tunduk kepada pendeta daripada kepada Allah. Lebih gampang tunduk kepada istri daripada kepada Allah. Lebih gampang tunduk kepada suami daripada kepada Allah. Oleh karena itu, ini perlu untuk dilakukan. Karena terkadang ketika kita tunduk kepada manusia yang nggak punya kuasa untuk melawan iblis, maka kita sementara berada bersama-sama dengan iblis. Kita tunduk. Saya tidak mengatakan bahwa kita semua jahat, suami istri, enggak. Tetapi ada kondisi di mana ketika kita memerduakan Tuhan, artinya kita tunduk kepada kuasa di bawah Tuhan. Mari kita fokus ya, jangan seperti Hawa. Jangan seperti Hawa. Ya, kan? Kita fokus untuk mengalahkan setan saat ini, bukan untuk berdebat dengan setan, atau bukan untuk berdebat untuk sesuatu hal yang sebenarnya kita sudah tahu salah, tetapi kita suka sering untuk mempertahankan akan harga diri kita sebagai manusia, betul? Kita suka mempertahankan harga diri kita. Padahal kita sudah tahu mungkin sudah lakukan kesalahan. Seringkali kita coba untuk mempertahankan harga diri kita, ya, lebih daripada kita melawan kesalahan kejahatan tersebut. Gantinya fokus kepada hanya bilang dalam nama Yesus saya tolak atau kuasa kegelapan itu lenyap. Mari kita pakai senjata perlengkapan Allah ini. Kita izinkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, merubah kita semua. Karena egoisan kita, ego kita manusia, harga diri kita manusia, kalau kita lakukan kejahatan, kalau kita lakukan kesalahan, tidak akan mengurangi hukuman di dalam neraka nantinya. Jadi kalau sudah salah, kalau kita tahu salah, akui. Kalau kita benar-benar mau menang lawan setan, kita harus pakai perlengkapan senjata Allah. Berdoa, sampaikan permohonan. Teman-teman yang terkasih, ada alasan-alasan atau ada beberapa hal yang perlu kita lihat manakala bangsa Israel ini menang. Mereka mendapatkan pengalaman kemenangan ketika masuk ke Yeriko. Yang pertama itu, ya firman Tuhan itu menjadi berkuasa di dalam kehidupan kita. Saya mau sampaikan ini untuk kita semua sebagai umat Tuhan. No hard feeling ya, Bapak Ibu ya, no hard feeling. Kalau saya tanya, mana lebih penting? Ibadah sabat siang, sekolah sahabat, atau youth program? Dari antara tiga ini, mana lebih penting? Ibadah sabat siang, sekolah sahabat, atau youth program? Saya bilang sekolah sahabat. Lagi? Bobotnya beda nggak? Ya, apa yang bikin bobotnya beda? Apa karena liturginya? Sekolah sahabat bisa diskusi, khotbah nggak bisa diskusi. Kalau sekarang gimana? Khotbah saya diskusi atau tidak nih? Yang pertama, kalau kita bicara tentang ibadah, tidak ada ibadah yang besar atau kecil. Karena yang kita semua sama. Kalau kita belajar firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang mana yang lebih besar atau kecil, mana yang lebih utama. Cuma terkadang kita mengukurnya dari dia punya liturginya. Dan itu fakta nggak bisa kita bantah. Saya mau sampaikan, mana Bapak Ibu lebih pentingkan, ibadah di rumah atau ibadah di gereja? Ada loh pendeta yang sudah nggak ibadah di rumah karena disiap ibadah di gereja. Terus sama penting sebenarnya. Yang bisa saja itu saya. Ada juga kita yang terkadang mengurangi akan makna firman Tuhan. Umat Tuhan yang dikasih, mari kita coba untuk dengarkan. Di dalam segala kesibukan kita mau lihat mana itu penting. Waktu ibadah itu penting atau tidak? Pagi atau siang itu mana lebih penting? Hari Sabat siang atau hari Sabat sore, mana yang lebih penting? Kita tahu semua bahwa jawabannya adalah semua. Satu hari itu penting di hadapan Tuhan. Tapi terkadang yang membuat itu terkadang penting, lebih penting atau paling penting adalah kita sendiri yang ukur. Betul nggak? Kalau kita mau katakan mana pekerjaan yang paling penting? Saya mau menghadap bos atau kerja di rumah, kita bisa ukur itu semua. Tetapi ketika kita berbicara, mana sih yang paling penting? Kita coba bandingkan, kita turunkan dulu tuh volume hal-hal yang membuat kita susah untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita semua. Hal-hal duniawi yang kadang-kadang kita bawa dalam hal-hal rohani. Hal-hal duniawi yang, ya karena kebiasaan duniawi kita coba untuk memilah-milah juga waktu yang benar ibadah seperti apa, hari pagi atau sore, ibadah ini, itu beda jadinya di hadapan Tuhan. Intinya, mari kita dengarkan suara Tuhan. Pagi Tuhan berbicara atau tidak? Siang Tuhan berbicara tidak? Sore Tuhan berbicara atau tidak? Yang penting yang bicara atau berbicara lewat pendeta, berbicara lewat ketua, berbicara lewat anak muda. Yang penting apanya? Pembicaranya atau? Yang kedua, di pengalaman bangsa Israel mereka percaya kepada Tuhan. Faith is trusting God even when you have no understand His plan. Iman adalah percaya kepada Tuhan, ya. Walaupun kita nggak tahu ini rencana Tuhan seperti apa dalam kehidupan kita. Itu iman. Percaya kepada Tuhan, bahkan kita nggak tahu, kita nggak paham ini Tuhan rencananya seperti apa. Kita harus lakukan itu. Bangsa Israel melakukan itu dan itu terjadi dan powernya luar biasa, hasilnya luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah mereka bertindak dengan iman. Mereka bertindak dengan iman. Jadi kenapa mereka bertindak dengan iman? Karena ketika mereka percaya kepada Tuhan,
iman mereka, percaya apa yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Apapun itu, sekecil apapun usaha mereka, Tuhan akan berkati, maka mereka lakukan itu. Dan apa yang mereka lakukan jadi, ya, dikatakan faith is acting like, seperti sudah jadi, walaupun mungkin tidak seperti itu, tapi akan jadi seperti itu, karena ya Tuhan yang lakukan itu, Tuhan yang sampaikan itu. Jadi itu iman. Itu bisa jadi seperti itu, bukan karena kita, tetapi karena Tuhan bilang. Kalau Tuhan bilang kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan akan berkati Bapak Ibu. Kalau Tuhan sampaikan bahwa saya mau pakai Bapak Ibu dalam bagian pelayanan. Kalau Tuhan bilang datang ibadah di tempat ini, maka itu akan terjadi, Bapak Ibu. Itu akan terjadi. Dan yang berikutnya, yang keempat, ini bagian-bagian terakhir untuk merangkumkan. Mereka melakukan dengan cara Tuhan, lakukan dengan cara Tuhan, dan biarlah imanmu melihat bagaimana Tuhan melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Awalnya saya ragu, ya, saya ragu saya bisa bertahan di tempat ini berapa lama Tuhan. Saya harus menyesuaikan, dan saya tidak tahu seperti apa nantinya di tempat ini. Tapi sampai saat ini, ya, hal yang saya ragukan, hal yang masih saya pertanyakan, kalau Tuhan berencana, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tahu Bapak Ibu punya pergumulan seperti apa. Tapi saya yakin Bapak Ibu pernah menjalani iman, ya, satu proses pengalaman iman di mana ini kalau mata kita lihat secara dunia susah loh kita, nggak bisa seperti itu. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka yang berjalan sesuai dengan visi Tuhan, bukan visi manusia. Visi Tuhan yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Tuhan punya big plan untuk kita semua, master plan-nya Tuhan untuk kita besar, luar biasa sekali. Tapi kalau kita berjalan dengan keraguan, kita berjalan dengan masalah-masalah yang terus kita jadikan sebagai penghalang-penghalang, maka kita nggak akan dapat kemenangan dalam kehidupan kita. Karena level iman seseorang itu berpengaruh, Bapak Ibu. Level iman dan kepercayaan seseorang yang dia kasih ke Tuhan itu mempengaruhi apa yang akan nanti dihasilkan di kemenangan. Kalau kita mulai ke belakang, bandingkan dengan iman kita saat ini. Berkali-kali saya cuma jadi motivator di sini. Sampaikan. Tetapi yang akan bikin itu sampai kalau iman kita sama semua. Level iman kita bisa sama. Berat kalau misalnya kita nggak sampai level iman kita nggak sampai. Itu penghalang itu tembok itu akan terus menjadi masalah dalam kehidupan kita. Tembok yang diciptakan itu menjadi penghambat, menjadi jarak antara hubungan kita dan Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan tidak bisa kasih, sehingga pelayanan yang seharusnya bisa kita lakukan tahun ini tidak terjadi, sehingga apa yang kita impikan tidak terjadi. Di hari Sabat ini ada beberapa tembok mungkin selain daripada tembok-tembok ini atau penghalang-penghalang ini yang menjadi pergumulan kita. Saya tahu kita semua tidak sempurna, tapi masih mari kita lihat. Kalau seandainya di dalam kehidupan kita sebagai satu jemaat masih ada dinding-dinding ulas, kalau ada pornografi, bukan hanya anak muda, orang tua, kita berada dalam pergumulan yang hebat seperti ini. Ini menjadi penghalang bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau ada kepahitan, ya, kepahitan yang ada di dalam hubungan kita sama jemaat, kalaupun ada para tamu yang hadir masih punya kepahitan dalam diri, tapi mengharapkan berkat dari Tuhan, mengharapkan Tuhan sertai kita, itu adalah dinding yang memisahkan kita dengan berkat kita, memisahkan kita dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih kita sembunyikan, ada dosa-dosa kesayangan kita yang masih kita sembunyikan di hadapan sesama, itu harus sembunyi di hadapan Tuhan. Dan kita ada di dalam jemaat, khususnya mungkin bagi pelayan Tuhan, majelis jemaat, buang. Orang bilang buang, kasih tinggal saja. Kalau ada ketakutan kita di bulan Februari ini, yang kita ada di depan kita, kita tahu, mari kita tinggalkan. Kalau mungkin ada kebencian di dalam hati kita, di antara kita atau kepada siapa saja yang kita masih dalam pelayanan, kalau mungkin ada penghinaan, baik kita terima atau kita menghina orang lain, buang saja, hancurkan itu, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kemarahan yang kita masih pegang sampai saat ini dalam kehidupan pribadi, keluarga, di jemaat, pekerjaan, kawan-kawan Kristen masih tinggalkan itu. Kalau masih ada prasangka di antara kita, di antara suami istri, tinggalkan itu. Datang kepada Tuhan. Tembok-tembok ini menghalangi kita mendapatkan kemenangan. Tembok-tembok ini akan menghalangi kita sepanjang tahun ini sebagai satu jemaat untuk bekerja lebih besar bagi Tuhan. Dan mungkin masalah-masalah yang lain yang menjadi penghalang bagi kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Mari kita berdoa untuk tinggalkan semua. Kita perlu menyingkirkan penghalang-penghalang ini dalam kehidupan kita semua. Tapi saya tahu, kita nggak kuat, nggak semua bisa. Karena kita sudah bertahan sampai saat ini, berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan itu. Tapi kita nggak kuat. Dan yang bisa buat kita kuat, hanya Tuhan yang bisa mampukan kita. Masalah-masalah. Ada orang yang senyum-senyum, tapi sebenarnya punya masalah berat. Ada orang yang coba menikmati hidup karena kehidupannya sangat tertekan. Ada orang yang bilang aman-aman pendeta, padahal nggak aman. Ada orang yang tanya bagaimana keadaan keluarga. Baik-baik pendeta, tidak baik. Lagi ada masalah. Ada dosa, ada pergumulan. Bahkan ketika berdiri di tempat ini, kita ampun ke Tuhan. Banyak kesalahan yang dibuat. Kalau sampai karena saya, kalau sampai karena dosa Bapak Ibu, dosa saya, sehingga jemaat ini tidak berkembang, sehingga pekerjaan Tuhan tidak berkembang, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Minta kepada Tuhan, supaya kuasa Tuhan jadi di dalam kehidupan kita. Kita perlu berseru kepada Tuhan, agar Roh Kudus Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Kalau Bapak Ibu sekalian punya pergumulan, ada masalah-masalah sampai saat ini, yang wajahnya kelihatan tenang, senyum, beriman, datang setiap Sabat. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu ada masalah. Saya tidak yakin kalau Bapak Ibu tidak punya sesuatu yang mengganjal dalam kehidupan. Hanya berusaha kuat saja. Di hari Sabat ini saya bersyukur untuk itu. Mari kita datang kepada Tuhan, nyanyi kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan pergumulanmu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia,
Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Berseru kepada Bapa. Bapak Ibu gak perlu malu. Gak ada yang terlalu dewasa di dunia ini untuk sanggup memikul beban dosa. Gak ada. Gak ada yang terlalu dikatakan sudah tua dia masih nangis karena masalahnya. Gak ada. Maka semakin tua seorang, beban berat semakin banyak dia pikul. Untuk anak-anaknya, untuk cucunya, bahkan untuk orang lain yang bukan bagian daripada anggota keluarganya, dia pikirkan. Semakin lama kita dalam kebersamaan di jemaat ini, kita tahu bahwa kita baik-baik saja. Karena itu kita perlu Tuhan. Semakin lama bersama, kita mesti perlu Tuhan. Minta Tuhan. Panggil Bapa agar dengar seruan hatimu. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saya memanggil semua yang punya pergumulan maju ke depan. Kita minta kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan dari kita. tempat Kalau kau sudah lelah, terlalu lelah dalam pergumulanmu saat ini, datang di depan altar Tuhan. Sampaikan pada Tuhan, bawa kepada Tuhan, akan berdoa bersama-sama. Bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bapa kami, Bapa kami, Bapa yang sangat mengerti keadaan kami, Bapa yang tahu pergumulan kami, Bapa yang tahu seberapa besar kami berusaha, tapi sampai saat ini ya Tuhan, sampai saat ini kami masih bertanya kepadamu Bapa di surga. Kami mau menyingkirkan tembok penghalang. Tuhan, para orang tua berdiri saat ini di depan kami. Kami mau tenang, karena kami tahu hanya di hadapan-Mu kami bisa tenang.
Banyak yang bergumul sendirian ya Tuhan, tapi saat ini kami bersyukur kami ada bersama-sama. Tidak terhitung lagi doa kami dan air mata kami sampai ke hadapan. Berdoa khusus untuk umat-umat Tuhan yang berdiri, termasuk hamba-Mu yang berdiri saat ini Tuhan. Ada banyak penghalang, besar sekali penghalang. Tapi kami percaya bahwa ketika Engkau bersama-sama kami, ketika firman-Mu hidup dalam kehidupan kami, kami hidupkan. Ketika iman kami mulai bertumbuh, kami percaya tidak ada tembok yang terlalu besar, terlalu tinggi, terlalu kuat untuk Tuhan hancurkan dari surga. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba mengangkat tangan kepada umat-umat Tuhan yang ada yang bergumul sampai saat ini. Bapa, kasihani kami ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami bukan yatim piatu ya Tuhan. Bapa, ada dosa-dosa dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang menghalangi berkat itu Engkau curahkan bagi keluarga kami, keluarga, anak-anak, orang tua, bahkan terhadap jemaat ini. Melihat dosa kesayangan kami ya Tuhan, amarah kami Bapa di surga, kebencian kami, prasangka kami ya Tuhan, hal-hal yang buruk, Tuhan ampuni kami Tuhan. Masih layakkah kami ya Tuhan? Masih layakkah anak-anak-Mu yang Kau terima? Tapi kami percaya, kami sangat percaya dan terlalu percaya. Kami percaya kepadamu Bapa di surga, Bapa kekal mulia. Kau memberkati kami semua. Kami mau merasakan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami saat ini. Mengalir kuasa dari tempat Maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Angkat tanganmu. Janji Tuhan tidak pernah Tuhan tidak genapi. Mintalah, maka kamu akan diberi. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka engkau mendapat. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawakan doa dan permohonan ini. Haleluya. Amin. Kita akhiri ibadah kita saat ini. Lagu tutup kita akan nyanyikan Percaya yang Menang. Sambil lagu tutup dinyanyikan, saya undang Bapak Ibu semua berdiri. Jika Bapak Ibu memberikan persembahan untuk Tuhan, khususnya untuk jemaat di jemaat, bisa bawa di depan. Ayat 1 dan ayat 4. Dalam dunia banyak amat pencobaan kita, kekuatan kita tak dapat mengalahkan dosa. Tapi Juru Selamat kita besarlah
Anak-anak bisa maju ke depan. yang kalahkan dunia. Kita doakan anak-anak kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena ketika kami berdiri saat ini, kami berdiri sebagai orang-orang percaya yang menang di dalam Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Engkau memberikan lipat budi kepada para orang tua dalam mendidik anak-anak mereka juga ya Tuhan. Dan mereka bertumbuh di dalam kepercayaan kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih, bertumbuh baik secara fisik, mental, sosial mereka dan kerohanian mereka Bapak di surga. Biarlah Engkau menolong agar masa depan mereka cerah Bapak di surga. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan dan para tamu yang hadir pada saat ini. Biarlah kasih, kedamaian, kesejahteraan, perlindungan, kesehatan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian semua yang hadir di saat ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami, hubungan kami dengan para pengurus di gedung Lembaga Alkitab Indonesia ini terus pola dengan baik. Kami berdoa biarlah sepanjang hari Sabat ini kami mampukan untuk menjaga kekudusan Sabat. Berdoa untuk semua umat Tuhan, kami semua. Kami beranjak dari tempat ini, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Jaminan berkat Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Lihatlah Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Jalani hari-harimu dengan percaya dan tenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa, Allah Roh, kita akhiri doa kita. Haleluya. Kami memuji-Mu. Baik, demikian perbaktian kita pada hari Sabat ini. Sekali lagi saya mewakili Jemaat Mount Sinai Adventist Church mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang sudah bergabung dalam perbaktian kita pada hari Sabat ini. Mungkin dari Bapak Ketua ada pengumuman. Shalom selamat hari Sabat. Pengumuman kita untuk minggu pertama ini kita ada doa pecah, karena ini minggu pertama di Sabat, dibuat di tempat ini. Ya Bu Cis ya? Dibuat di tempat ini. Ya pemerintah? Jadi nanti sebentar, sebenarnya ada doa subuh juga di tempat ini. Cuma nanti kita bicarakan sebentar ya. Kalau untuk doa subuh di sini jam 4 atau jam 5, tapi di tempat ini. Dan untuk Rabu malam kita masih tetap online, dan Sabat depan kita masih ada di tempat ini. Dan nanti minggu depan, minggu depan hari Minggu nanti ada ketua jemaat, pendeta juga ikut kali ya, baru sekretaris, bendahara, diakon, diakones, ada rapat di MT Haryono nantinya. Jadi itu aja pengumuman dari kami. Dan tadi sudah doa makan? Belum. Baik, karena ada makanan di sebelah, kita akan doa untuk makanan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kalau kami sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, biarlah boleh tertanam dalam hati kami firman itu, dan boleh kami dalam selalu dalam firman. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Pendeta Ferry, biar jadi berkat bagi kami semua. Di belakang sana tersedia makanan dan minuman Tuhan, biarlah Engkau menumpangkan tangan terlebih dahulu untuk memberkati makanan dan minuman ini menjadi berkat bagi kami yang memakannya. Berkati mereka yang menyiapkan makanan ini. Penuhilah mereka dengan berkat-berkat kesehatan, jasmani dan rohani. Terima kasih atas berkat Tuhan. Membalaskan doa ini dalam nama Anakku Yesus Kristus Tuhan Allah kami untuk menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Kita ucapkan selamat Sabat 2 kali, Tuhan Yesus memberkati. 2, 3. Selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati. Pokoknya nggak sanggup ya. Weng. Jemaat boleh
tangan ke belakang untuk makan di sini. Alas. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sebab dia baik. Ayo, sebab dia baik. Tangguh. Masih ngantri kok. Ulang lagi berbaktiannya dari awal. Sebab dia baik. Ketahuilah, Guru bekerja di dalam segala